Oke, silakan duduk anak-anak. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa nggak hadir hari ini? Adi Guna. Adi Guna, kenapa dia nggak hadir? Nah, hari ini kalian sudah siap belajar belum? Pembelajaran, ibu ingin anak-anak mengecek kebersihan kelas. Sudah bersih belum kelasnya? Sudah. Dan ruang belajar kita sudah bersih, otomatis kita akan nyaman belajarnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Nah, seperti yang sudah ibu kasih tahu kemarin, kalian di kelas 5 di kurikulum Merdeka sekarang ini kalian sudah mulai belajar tentang coding dan KA ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang coding ya, itu dari kecil dia sudah belajar tentang coding. Jadi selain tentang kalkulus dia juga belajar tentang coding. Nah, coding itu perlu anak-anak. Apa sih coding itu? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang coding dan mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian harinya. Ibu minta tolong ketua kelas silakan memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Yaitu dia anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, biasakan diri untuk berdoa dulu agar apa yang kita lakukan dilancarkan oleh Tuhan. Sekarang silakan keluarkan bukunya. Mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia yang mungkin kalian semua sudah tahu lagunya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo semua berdiri. Kesepakatan ini kita buat bersama-sama agar anak-anak bisa tertib selama pembelajaran ya. Kita buat Fokus pada pelajaran. Oke, fokus pada pelajaran. Semua sepakat? Sepakat ya. Kita Tidak ribut di kelas. Iya, tidak ribut di kelas. Kalau ribut gimana? Harus joget. Oke, setuju nggak harus joget? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian, masih nggak ingat kemarin pada pertemuan IPAS kemarin kita sempat belajar tentang rantai makanan, ingat nggak? Nah, tapi hari ini kita nggak belajar tentang IPAS anak-anak, kita belajar tentang berpikir komputasional. Bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah dengan cara berpikir dengan konsep berpikir komputasional itu. Nah, sekarang Ibu ingin tanya sama anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak sih kalian mengalami masalah? Pernah ya. Ibu mau dong satu orang memberikan contoh untuk masalah apa yang kamu hadapi sekarang ini. Saya mau ulang tahun, tapi saya nggak tahu mau melakukan apa. Itu bisa dilakukan dengan cara berpikir komputasional. Nah, selanjutnya Ibu ingin tanya lagi ke Amel, gimana sih biasanya Amel menyelesaikan masalah? Saya biasanya menentukan poin-poin yang penting saja. Ibu ingin bertanya sama kalian, pernah nggak kalian memperhatikan ekosistem yang ada di sawah? Pernah. Ya, kira-kira apa aja sih yang ada di sawah? Coba Bima. Padi. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah nyata.
Apa sih manfaat dari mempelajari pelajaran ini? Yang pastinya ada manfaatnya ya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kalian dalam memecahkan masalah, melatih berpikir logis dan mengembangkan. Perhatikan gambar di layar. Nah, itu adalah ekosistem yang ada di sebuah hutan. Sekarang Ibu ingin tanya, siapa yang bisa menjawab apa saja yang kamu lihat dari gambar itu? Ada apa aja di sana? Elang, ikan, beruang, bangau, lampu, kelinci, rumput, pohon, ular, air, dan burung. Oke, tepuk tangan teman-teman yang luar biasa. Pun ada bangau, bahkan tumbuhan juga ada teratai, ada rumput, ada pohon dan sebagainya yang kamu lihat di sana. Nah, itu adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, ayo kita bersama-sama menonton video berikut. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ada menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka codingnya B. Anak yang ingin pergi ke restoran, C. Anak yang ingin pergi ke hotel, atau D. Yang manapun boleh. Nah, di sana ada gambar peta. Jadi ada bus yang ingin mengantarkan anak-anak ke restoran. Nah, menurut kamu kelompok anak yang mana yang paling pertama dimasukkan? Yang A. Yang A, anak yang ingin ke museum. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bima. Di pembelajarannya. Sekarang Ibu ingin bertanya ke kalian, apa yang sudah kalian pelajari dari video yang kalian tonton tadi? Siapa? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan teknik berpikir seperti komputer. Komputasional dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, tepuk tangan. Nah, ini dia yang tadi kita pelajari dari video yang kamu tonton. Nah, menyaring informasi yang penting saja, yang penting-penting saja, seperti yang tadi dibilang Amel, menentukan poin-poin penting saja. Yang kurang penting diabaikan saja. Ya, salah satu contoh penerapan berpikir komputasional dalam membuat rantai makanan. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu kan memecahkan masalah. Nah, yang pertama kamu menentukan dulu komponen dan ekosistem yang ada di rantai makanan yang kamu tentukan. Misalnya kamu kayak di hutan, komponen apa saja yang ada di hutan. Nah, itu dekomposisi. Kamu menentukan dulu komponen-komponennya, produsennya siapa, konsumennya siapa. Lanjut, Ibu ingin kalian membuat suatu kalimat pertanyaan yang menentukan apa yang akan kita pelajari hari ini tentang gambar yang sudah kamu lihat tadi. Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Siapa yang bisa membuat pertanyaan? Oke. Bagaimana contoh penerapan berpikir komputasional? Apa saja komponen yang ada pada suatu ekosistem? Oke, bilang bertanya apa aja komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, nanti juga kita akan mencari tahu ya. Untuk melanjutkan pembelajaran, sambil belajar kita akan sambil mengerjakan LKPD. Nah, ini Ibu sudah membuat LKPD untuk kalian. Kalian sudah duduk sesuai kelompok? Sudah sesuai kelompok yang Ibu tentukan ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit cara mengerjakan LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian cari informasi dulu. Di sana ada juga soal dan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Ada juga video yang sudah ada barcode-nya di sana. Nanti kalian bisa scan barcode di sana untuk menonton videonya. Kemarin sudah Ibu suruh kalian membawa HP kan? Sudah ya. Nanti silakan saat menonton boleh digunakan gadgetnya. Nanti setelah
Selesai belajar, ditaruh lagi gadgetnya. Oke? Nah, yang kedua, kalian tentukan alokasi waktu proyek kamu. Itu ada di lembar kedua. Kalian tulis alokasi waktu kira-kira berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membuat. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Itu sekarang silakan tentukan kamu ekosistem mana yang kamu pilih. Habis itu tentuin binatang apa aja yang ada di sana. Ya. Kita belum ada Nah, ini kamu tulis langkah-langkahnya. Kan tadi kamu udah tentuin ekosistemnya apa, terus komponennya apa. Sekarang kamu tentuin kayak binatangnya, binatang A dimakan binatang B, binatang C dimakan binatang D. Itu kamu tentuin di sini. Terus kamu sana gambar yang tadi ibu tampilkan di depan, kalian bisa lihat gambarnya. Nah, di sana sudah ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan. Tepuk tangan dulu buat temennya. Di sini ada soal tentukanlah ekosistem mana yang ingin kamu identifikasikan. Kami memilih sawah. Yang kedua ada tuliskan makhluk hidup yang menjadi komponen pada ekosistem itu beserta perannya. Kami memilih sapi, bangau, jangkrik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Luar biasa. Nah, sekarang dari kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Langkah urutan rantai makanan seperti algoritma dimakan kambing, hutan dimakan singa dimakan urat. Dan apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang? Ekosistem jadi tidak seimbang. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju ke depan. Apa saja yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Kita menjawab elang, ikan, kelinci, beruang, rusa, bangau, ular, rubah, pohon, kolam, teratai, gunung, dan rumput. Oke, selanjutnya dari kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu temannya. Akan mulai mempresentasikan tentang ekosistem sawah. Ekosistem di sawah dimulai dari bunga yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh burung, lalu burung dimakan ular. Oke, itu dia gambarnya, sangat cantik anak-anak. Bisa dilihat gambarnya ya. Kasih wow dulu anak-anak. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nanti, nah itu dia tadi penampilan dari teman-teman kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Luar biasa sekali anak-anaknya. Nah sekarang waktunya kita melanjutkan ke aktivitas terakhir, yaitu aktivitas 6. Kita akan bermain game sekarang. Nama gamenya yaitu Happy Map. Ekosistem apa yang mau kamu ambil? Taman. Apa? Taman? Ya. Taman bunga. Oke, ibu mau tanya peran-perannya. Kamu ingin berperan jadi apa di sistem taman? Ular. Belalang 1 langkah ke kiri, 6 langkah maju. Oke, silakan bunganya dulu. Oke, ibu ingin menyimpulkan
apa sih yang sudah kita pelajari dari tadi? Oke, satu orang siapa yang mau? Oke, coba Bima. Menyelesaikan masalah dengan teknik berpikir seperti komputer. Iya, nah itu dia berpikir komputasional itu adalah teknik menyelesaikan masalah dan berpikir seperti komputer. Tepuk tangan dulu untuk Bima. Salah satu contoh penerapan konsep dasar berpikir komputer adalah membuat rantai makanan. Ya betul, luar biasa. Tepuk tangan untuk ulang. Nah, anak-anak ini yang kita pelajari tadi, berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan teknik berpikir seperti komputer. Terus yang kedua, berpikir komputasional ada 4 konsep. Yang pertama dekomposisi. Nah, sekarang silakan dikeluarkan barcode-nya. Kita akan evaluasi. Ibu akan kasih soal-soal krisis ya. Soal pertama, silakan kalian lihat di layar. Langkah pertama dalam berpikir komputasional adalah apa? Jawab dalam hati, angkat saja barcode-nya ya. Oke, Ibu scan ya. Oke, sudah? Oke, ini dia jawabannya. Ini kamu bisa lihat di sini nilainya. Tuh. Absen 17, salah 6. Benar 6. Absen 21, salah 2. Absen 24, salah 2 dan seterusnya. Ya. Buat yang nilainya masih kurang, masih banyak salah, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Nah, itu dia tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Kalian sudah mempraktekkannya langsung juga tadi. Sudah juga bermain Happy Math dan menggunakan kuisis juga untuk penilaian. Sekarang Ibu ingin tanya ke anak-anak, gimana perasaan kalian? Senang nggak? Senang. Kalau misalnya next time Ibu membuat pembelajaran seperti ini lagi, kamu mau nggak? Mau. Nanti kita akan belajar lebih seru lagi dengan game-game yang lebih menyenangkan lagi ya anak-anak ya. Oke, nah sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bermain lagi. Silakan berdiri semua. Semua di depan, seperti mau menjabat tapi tidak kena. Oke, sudah? 9. Oke, bagus. Nah itu baru level mudah. Sekarang levelnya naik tingkat. 10 tambah 2. Tambah 2. Nah, itu dia pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menerapkan pembelajaran berpikir komputasional dengan aplikasi bernama Scratch. Nah, itu untuk di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan ke anak-anak? Nah, hasil belajar kalian juga tadi sudah bagus ya. Ibu pesan kalian untuk lebih meningkatkan lagi prestasinya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, karena tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan sudah kelas pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita tutup dengan pramusaji.